Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada diskusi virtual kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang akhlak sebagai asas kebahagiaan individu dan sosial. Dan materinya yaitu yang pertama ada konsep bahagia, yang kedua ada hubungan timbal balik antara individu dan sosial, dan yang ketiga akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan, dan yang terakhir akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rayhan Aldiansyah. Lalu ada Muhammad Reza Pangestu. Yang selanjutnya Muhammad Kaisa Alhaq. Dan yang terakhir Muhammad Rafa Aprilisyah. Baik, langsung kita masuk ke sesi pembahasan ya. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Kaisa. Kepada Kaisa saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Di sini saya Muhammad Kaisa Alhaq akan membahas sedikit tentang apa sih kebahagiaan itu, pengertian-pengertian dasar dan konsep-konsep kebahagiaan menurut para filsuf. Ya, menurut mereka apa sih kebahagiaan itu? Di sini yaitu kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan suatu kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau berbagai kegembiraan intens. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya. Jadi seperti yang kita tahu ya, yang namanya kebahagiaan sangatlah bersifat subjektif, tapi pasti ada saja dari segi ilmu di sini bisa dikuak apa sih yang sebenarnya yang dinamakan kebahagiaan itu. Di sini ada konsep kebahagiaan menurut cendekiawan Islam. Yang pertama adalah Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, kebahagiaan apa saja, rasa nikmat, rasa enak tergantung pada tuntutan kodratnya. Nah, Al-Ghazali mengemukakan bahwa bahagia itu apabila manusia telah menundukkan nafsu binatang ya, nafsu hewani yang mana hanya rasa lapar atau nafsu. Manusia akan bernilai sempurna apabila mampu mendisiplinkan diri dengan sarana kimia al-sa'adah yang akan menaikkan tingkatan hewan ke tingkat malaikat. Tanpa adanya kebahagiaan, sudah pasti kehidupan manusia akan menjadi buruk karena tidak disertai dengan kesadaran sebagai makhluk yang bergantung pada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau sosok Tuhan. Berikutnya ada konsep kebahagiaan menurut Al-Farabi. Dalam buku Risalah Tanbih As-Sabil As-Sa'adah, Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri. Artinya seorang melakukan kebaikan dengan motif karena suka melakukan kebaikan itu. Alasan seseorang melakukan kebaikan bukan karena apa-apa atau karena ada apanya, tetapi memang tahu kebahagiaan itu baik dan luar biasa manfaatnya, dan Allah menyukainya. Nah, segala hal yang membuat manusia bahagia adalah baik. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Al-Farabi mengatakan bahagia adalah tujuan hidup atau tujuan akhir dari segala yang dilakukan. Artinya seseorang melakukan kebaikan atau aktivitas apapun tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Jadi tujuan orang hidup di dunia ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Itu menurut Al-Farabi. Dan lalu kita beralih ke
sisi dunia bagian barat, di sini ada para filsuf barat yang menguatkan suatu konsep kebahagiaan. Yang pertama adalah menurut Eric Fromm. Eric Fromm menemukan bahwa kebahagiaan merupakan suatu bagian integral serta hasil kehidupan yang berhubungan dengan orientasi produktif. Kebahagiaan itu menyertai segala aktivitas produktif. Produktif yang dipakai di sini merupakan suatu orientasi kepribadian yang mampu diraih tiap manusia, asalkan mereka tidak cacat secara emosional. Orang yang produktif menghidupkan apa saja yang mereka sentuh. Mereka melahirkan keahlian dan bakatnya sendiri dan menghidupkan orang lain juga benda-benda. Fromm menuliskan bahwa perasaan kebahagiaan merupakan bukti bagaimana berhasilnya seseorang dalam suatu seni kehidupan. Kebahagiaan inilah prestasi kehidupan yang sangat luhur. Lalu ada dari Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan tidak terletak pada barang-barang ataupun makanan, pakaian dan lainnya yang bersifat materi. Itu termasuk ke dalam bahagian yang tidak sempurna, seperti yang uh, dapat dimiliki dalam kehidupan ini. Barang-barang eksterior itu diperlukan bukan sebagai esensi dari kebahagiaan itu sendiri, tetapi sebagai alat untuk kebahagiaan. Untuk kebutuhan manusia dalam kehidupan ini adalah kebutuhan tubuh untuk latihan sebagai baik kontemplatif sebagai maupun sebagai kajian aktif. Kebahagiaan dikatakan sebagai kebaikan manusia yang berdaulat, karena itu adalah pencapaian atau kenikmatan dari yang berdaulat baik. Mungkin yang diantara semua filsuf yang saya sebutkan tadi yang paling terkenal adalah menurut Thomas Aquinas, karena ya kebahagiaan bukan hanya soal materi, itu yang sering dikatakan orang-orang. Mungkin itu saja dari saya. Saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kaisa yang telah memaparkan materi tersebut. Untuk akan dipaparkan oleh saya sendiri, Muhammad Rayhan Aldiansyah, dengan submateri hubungan timbal balik antara individu dan sosial. Nah, jadi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sesama manusia lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Selain itu, setiap hal yang dilakukan oleh individu akan berpengaruh terhadap masyarakat dan individu lain di sekitarnya. Begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini muncul hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat atau sosial. Ya. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara individu dengan sosial ini dapat dikatakan juga dengan istilah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tanpa adanya interaksi sosial ini, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Selanjutnya, proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Di sini saya mengutip salah satu pernyataan dari H. Bonner yang berisi yaitu interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, ataupun sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal baliknya interaksi sosial dua atau lebih manusia tersebut. Lalu menurut Gerungan, aspek interaksi sosial yaitu situasi sosial. Situasi sosial sendiri merupakan situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia. Jadi dalam situasi sosial ini antara manusia yang satu dengan yang lainnya, ataupun antara manusia dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok, ini memiliki hubungan timbal balik, baik itu mempengaruhi ataupun memperbaiki dari kelakuan masing-masing kelompok tersebut. Mungkin pemaparan materi dari saya cukupkan sekian. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Reza Pangestu. Kepada Reza, saya Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi tentang akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan.
Akhlak merupakan suatu tingkah laku yang terdapat dalam jiwa seseorang yang bertindak yang mana yang membutuhkan dan kebajikan yang mendatangkan manusia. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak terpuji melahirkan suatu kebiasaan yang disukai oleh sesama manusia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak tercela melahirkan suatu kebiasaan yang dibenci manusia dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Reza Pangestu yang telah memaparkan materinya. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan akan dipaparkan oleh Muhammad Rafa Aprilisyah. Kepada Rafa, saya persilahkan. Waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan materi atau menyampaikan materi mengenai akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Langsung saja kepada isi materinya. Akhlak buruk atau biasa disebut mazmumah didefinisikan sebagai akhlak tercela. Segala bentuk, macam, perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa merusak iman dan mendatangkan dosa disebut dengan akhlak mazmumah tadi. Akhlak mazmumah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akhlak mazmumah dari segi tindakan. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yakni dolim atau menganiaya, bertengkar atau berkelahi, mencuri, membunuh, kototorik atau membegal jalan, tajasus atau mencari kesalahan orang lain. Akhlak mazmumah dari segi tindakan ini tentu sangat berkaitan dengan perbuatan manusia secara fisik mungkin, atau secara tindakan yang merugikan orang lain, yang tentu saja buruk dampaknya. Lalu ada akhlak mazmumah dari segi ucapan, yang jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yakni berkata kotor atau kisbu atau dusta, fitnah, namimah atau adu domba, gibah atau menggunjing. Akhlak mazmumah dari segi ucapan tentu saja berkaitan dengan verbal buruk manusia atau juga ucapan manusia tadi itu. Lalu yang ketiga ada akhlak mazmumah dari segi hati. Segala bentuk perasaan tercela yang timbul di dalam hati seorang yakni hianat, ghadab atau marah, toma atau tamak, hidku atau benci, dendam, takabur atau sombong, sumah yaitu melakukan suatu kebaikan agar didengar orang lain, ria, iri hati, hasut atau dengki, kufur, nifak atau munafik, syirik, yaksu atau putus asa, 3 dosa yang segera dibalas. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini juga dan tidak akan ditangguhkan kepada hari akhirat: durhaka kepada orang tua, berbuat zalim kepada manusia, dan tidak berterima kasih kepada orang lain. Selanjutnya ada materi mengenai jenis-jenis akhlak tercela. Akhlak tercela kepada yang pertama ada akhlak tercela kepada Allah. Unsur paling penting dalam kebahagiaan dan sifat paling luhur yang dimiliki manusia adalah sebuah ketakwaan. Permata rohani yang sangat berharga ini menganugerahkan kebesaran dan kesejatian hati kepada hidup dan mengawal manusia ke puncak kemuliaan dan kehormatan. Semua orang sama sebagai manusia, namun berbeda dalam kemampuan berpikir dan bertindak. Karakter seseorang membedakan dia dari individu lainnya dan menentukan kemampuan serta kedudukannya. Selanjutnya ada akhlak tercela kepada Rasulullah SAW. Sebagai suri teladan bagi umat manusia di sepanjang zaman, Rasulullah merupakan manusia pilihan Allah yang diberi tugas untuk mendakwakan ajaran Islam kepada umat manusia. Sebagai pengikut beliau, kita wajib mengikuti ajaran yang beliau sampaikan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga ada akhlak tercela kepada teman sebaya. Seperti sebuah ikatan terbaik yang menyatukan berbagai unsur jiwa adalah ikatan yang dibangun atas dasar yang tulus dan cinta yang sesungguhnya. Serasian yang ada di antara jiwa-jiwa yang membuat mereka bersatu dalam dunia persatuan. Lalu yang terakhir ada akhlak tercela kepada diri sendiri. Mencintai dan menyayangi diri sendiri adalah hal yang wajar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Setiap manusia tentu menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri.
Tak heran jika banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Sukses merupakan keinginan semua orang. Mungkin itu saja materi mengenai akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan serta materi mengenai jenis-jenis akhlak tercela. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.